Licin, kali ini saya sudah bersama narasumber saya terakhir hari ini, salah satu orang yang berhasil survivor dari COVID-19, mahasiswa, dan di masa akhir studinya justru terkena positif dan harus dikarantina dan berhasil menyelesaikan kuliahnya dalam masa karantina. Nih saya sekarang ngobrol dengan Siti Nurhaliza atau yang dipanggil Ica ya. Halo Ica. Iya. Halo Mas. Halo Ica. Ica di Kalimantan ya, di Berau ya Ica ya? Iya benar-benar. Oke, Cak. Jadi dinyatakan positifnya itu kapan? Sebenarnya sebelum dinyatakan positif sempat jadi status pasien PDP di Berau, sempat diisolasi. Itu sejak tanggal 2 April yang lalu. Terus dinyatakan positifnya tanggal 21 April. Mei. Oh, lama juga ya? April. Ini Mei ya? April. Oke. Jadi Ica ini kuliah di Jogja, betul? Iya, benar-benar. Oke. Kepulangan ke Berau ini kenapa? Karena memang kuliah diliburkan atau kuliah dari online atau kenapa, Cak? Jadi kebetulan kebijakan dari kampus, kuliah kan semua diliburkan terus diganti daring online ya. Jadi teman-teman semuanya pada pulang kampung, terus juga udah izin juga ke kampus sama ke prodi masing-masing sih. Oke, jadi makanya mendingan pulang ke kampung halaman di Berau, Kalimantan, gitu ya? Iya, benar. Oke, ada gejala, Cak, sebelum dinyatakan positif? Gejala? Iya. Waktu di Jogja sebenarnya sempat demam sama sakit perut, cuman nggak batuk. Nah, di Jogja itu sempat memeriksakan diri, sempat juga di rapid test, tapi negatif, alhamdulillah, sama di ronsen. Jadi saat di Jogja sebelum pulang memang memeriksakan diri untuk memastikan bahwa benar-benar sehat kemarin. Oke. Jadi hasilnya udah keluar, udah nggak apa-apa, sehat, baik-baik aja. Akhirnya memutuskan untuk pulang tanggal 29 Maret. Oke. Di Jogja itu rapid test atau swab test? Di Jogja rapid test. Oh, rapid test ya. Memang angka tingkat validitasnya agak tidak terlalu valid ya kalau rapid test tahu saya. Iya, benar. Oke, jadi setelah mengalami gejala terus 29 Maret dinyatakan negatif dengan rapid test, akhirnya memutuskan untuk pulang ke Kalimantan, ke Berau. Kalimantan. Ya, Oke. Waktu itu standar kesehatan di airportnya ketat atau normal-normal aja kayak nggak ada apa-apa? Waktu itu ya? Waktu saat itu sudah ketat sih, hampir di lockdown juga di tempat saya, itu penerbangan yang terakhir kemarin. Oke. Akunya. Di ini juga waktu datang pertama dicek suhu tubuhnya, terus riwayat kesehatannya juga ditanya-tanya. Oke. Pesawatnya? Kapasitas penumpang di pesawatnya penuh atau 50% penumpang? Gimana? Kapasitas penumpangnya dari pesawat apakah 50% penumpang atau penuh saat penuh? Lebih dari 50%. Lebih dari 50%, jadi lumayan padat ya? Iya. Oke, lumayan padat. Nah, akhirnya dinyatakan positif tuh gimana? Di Berau berarti kan? Pas ketika di Kalimantan ya? Iya, benar. Jadi pulang, sudah sampai rumah, isolasi diri di rumah. Cuma tanggal 2 April karena memang punya MAH kronis, perutnya sakit, terus sampai muntah, dibawalah ke IGD. Nah, di IGD jujur kalau memang ada riwayat perjalanan dari Jogja, terus ditanya-tanya juga, memang sempat kemarin tuh ada diare. Ditanya-tanya, akhirnya diputuskan untuk isolasi dulu di rumah sakit, dan statusnya pasien PDP. Nah, saat itu sudah di-swab 2 kali, hasilnya negatif, dan dipulangin. Saat itu. Udah di-swab 2 kali? Tapi hasilnya 2 kali negatif. Okay. Tapi jadi dipulanginnya tanggal 16. Okay. 16 April. Nah, di tanggal 19-nya, jadi selang 3 hari di rumah, itu ditelepon kalau hasil swab yang kedua bayang-bayang. Oke. Dan ternyata hasilnya itu baru keluar setelah aku dipulangin. Hasil keduanya baru keluar setelah aku dipulangin. Oh, nah hasil yang pertama tapi negatif. Itu jarak pertama negatif. Jarak swab tes yang pertama sama kedua itu berapa lama durasi? Sehari? 1 hari. Oke. Kok bisa beda ya?
Dengan tes yang Iya itu. Nah, karena hasilnya bayang-bayang, mereka mau aku diisolasi lagi supaya memastikan. oke. Jadi Jadi tanggal 19 balik lagi. dinyatakan positif COVID, berapa kali swab test? 2 kali itu. Jadi saat hasil bayang-bayang itu besoknya langsung dimasukin ke daftar orang positif. Oh, oke. Setahu saya ya, Cak, swab test itu bukan agak sih, sakit loh dimasukin dari rongga hidung, rongga mulut ya kan, dengan kayak semacam pipa panjang gitu kan ya, ketembat panjang ya. Betul Cak? Iya benar. Sakit sekali rasanya, seperti ke tenggorokan, nyucuk ke otak. Diambil dari hidung sama dari tenggorokan. Oke, air mata tuh masih keluar tuh ya, secara refleks ya. Pasti. Oke. Dan di karantina di rumah sakit. Rumah sakit mana Cak kemarin? Rumah sakit Abdurrifai, Berau. Itu memang rujukan untuk COVID ya di sana ya? Iya. Oke. Apa yang dilakukan selama masa karantina dan sampai sembuh di sana Cak? Saat karantina, alhamdulillah termasuk orang yang tanpa gejala saat dirawat. Jadi aktivitas biasa-biasa aja, nugas, terus baca-baca sosial media, karena di sana nggak bisa keluar ruangan ya. Nah, olahraga kecil aja pagi hari, sendiri, mandiri. Keluar ruangan tuh benar-benar di dalam kamar selama 2 minggu? Iya, benar-benar. Sampai ventilasi udara aja nggak boleh dibuka. Wow, 2 minggu di dalam kamar. Tapi TV, internet ada ya? Masih bisa mengakses ya? Kalau wifi di sana tidak menyediakan, jadi kita internet sendiri. Nah, itu kendalanya saat kuliah daring, saya internetnya suka gangguan. Oke. TV masih bisa nonton ya, akses untuk televisi? Ya, masih bisa. Televisi dan berarti menggunakan televisi dan data ya selama di sana. Jadi ngapain aja Cak 2 minggu di dalam kamar aja ya? Orang kan di dalam rumah aja nih banyak yang ngeluh bosan ini kan di kamar aja, dan nggak boleh dibesuk ya? Setahu saya nggak boleh dibesuk ketemu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan perawat sama dokternya itu terbatas masuknya karena untuk meminimalisir terjadinya penularan. Oke. Jadi sehari maksimal 5 atau 4 kali masuk. Oke. Jadi main aja 2 minggu di dalam kamar gitu. sempat depresi, sempat ditangani psikiater karena stres. Okay. Stres banget, gak bisa ngapa-ngapain di dalam ruangan. Dan pada saat itu kita nggak boleh, ada AC, tapi nggak boleh pakai karena kan takut demam. Jadi itu panasnya, aduh minta ampun, kerasa banget lah. Oh, jadi saking takutnya riskan flu atau demam, AC di kamar pun nggak boleh nyala? Ya benar. Jadi selama sebulan lebih nggak pakai AC, nggak panasan. Di Indonesia atau cuma di rumah sakitnya Ica aja yang nggak boleh pakai AC? Nah itu kurang tahu sih, tapi menurut saya memang betul juga, supaya karena kan kalau suhunya dingin itu bertolak belakang sama suhu tubuh, jadinya bakal memicu demam. Tapi tidur gitu tetap bisa? Kan lumayan gerah tuh Kalimantan ya, lumayan panas juga ya? Panas di sini, bisa sampai 32 gitu. Tidur bisa aja? Tidur? Kemarin itu susah banget tidur sampai jam 2 baru bisa tidur atau jam 3 subuh. Oke. Jadi apa yang dilakukan di dalam kamar itu? Nonton TV, browsing internet lewat handphone, apa lagi kegiatannya? Kalau saya pribadi browsing dari handphone, baca-baca berita, komunikasi sama tetangga, komunikasi sama teman-teman, keluarga, video call, kerjaan tugas gitu-gitu sih. Sama main TikTok, seneng. Buat ngehibur. Tetap main TikTok ya. Itu sekamar sendiri kan? Kan ada beberapa yang pasien sekamar berdua, sekamar bertiga. Ini sekamar sendiri. Kemarin waktu masih pasien PDP sekamar berdua, tapi saat dinyatakan positif sekamar sendiri. Oke. Nah waktu ketemu psikiater, apa yang dikonsultasikan dengan psikiater saat itu? Dan apa diagnosanya?
Jadi sebenarnya psikiater itu rekomendasi dari dokter ya, dokter yang merawat. Karena saat itu 2 hari benar-benar nggak mau ngomong dan cuma nangis terus nggak bisa tidur juga. Oke. Saat itu masih shock dinyatakan positif. Jadi dari psikiater belum ada ketemu, cuman by phone video call gitu aja. By phone, oke. Nanya-nanya soal aktivitas, terus nyemangati, terus dikasih obat juga sih. Oh, ada obatnya juga. Nah, obat-obatan apa aja yang dikonsumsi? Kan setahu saya belum ada obatnya nih si corona COVID-19 ini. Jadi obat-obatan apa aja dikonsumsi selama isolasi, Cak? Obatnya banyak, lebih banyak vitaminnya sih. Vitamin sampai kemarin 6 keping gitu vitamin. Terus penurun panas, antibiotik, banyak sekali. Dan kategori obatnya kebanyakan obat keras. Jadi respon ke tubuh itu lumayan lah. Kemarin sempat drop juga gara-gara respon obatnya sih. Oke. Yang terlalu keras. Respon seperti apa? Mual, jadi tidak nafsu makan, gitu-gitu? Mual, bayang-bayang mau pingsan, sampai hampir kejang gitu, terus sesak nafas. Parah banget sih kemarin itu. Ini sesak nafas karena efek obatnya atau karena gejala COVID-nya nih? Sebenarnya sesak nafas itu karena ada riwayat mah kronis sih. Oke. Jadi asam lambungnya naik, mengaruh ke paru-paru. Oke. Hasil terakhirnya gimana? Ada foto scan paru-paru dan hasil negatif swab test lagi? Jadi setelah dinyatakan positif, dimasukin lagi yang kedua kali ke rumah sakit, itu di swab lagi. Di swab, hasil pertama keluar itu hasil kontrol negatif, namun harus nunggu lagi untuk swab kedua. Jadi nunggunya itu lama, satu swab aja keluar hasilnya itu 14 hari kemarin. Karena kita ngirimnya ke Surabaya. Di sini belum ada laboratorium yang bisa ngecek si virus ini. Wah, baru tahu. Tapi sekarang itu waktu bulan lalu ya, tapi per hari ini apakah sudah ada laboratorium untuk cek COVID di Kalimantan? Di Berau khususnya? Kalau di Kalimantan sudah ada, tapi untuk sekarang belum bisa dipakai ya. Okay. Di Berau juga sudah lagi sedang diupayakan. Jadi hampir seluruh pasien positif di Kalimantan, swab testnya dikirim ke laboratorium di Surabaya? Iya. Lama isolasi ya? Jadi total berapa lama di rumah sakit, Cak? Total 45 hari sih. 45 hari? Sebulan? Wow. Itu di kamar aja tuh? Iya, benar-benar, waduh, udah nggak kebayang deh kemarin itu rasanya. Wow. Ada kerabat dekat yang kontak dengan Ica dan akhirnya positif juga nggak, Cak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya, berarti hampir tidak. Tapi kemarin kakak kan juga dicek juga, nah hasilnya bayang-bayang juga sama. Kemungkinan bayang-bayang itu karena riwayat penyakit yang diidap sih, kakak kan juga memang ada asma maksudnya. Oke. Jadi sekarang lagi menjalani tes. Dan diisolasi. Karantina di rumah atau ke rumah sakit juga sekarang? Di rumah sakit, tapi alhamdulillah swab yang pertama, kontrol pertama sudah negatif. Oke, jadi sekarang lagi menunggu kontrol kedua ya? Iya benar. Oke. Jadi pemirsa, kisah yang menarik dari Ica ini selama masa karantina 45 hari, Ica berhasil menyelesaikan kuliahnya. Berarti skripsi dilakukan di dalam kamar itu ya, Ica? Iya, benar. Oke, nah saya mau nanya-nanya info detail lagi nih buat pemirsa juga, apalagi yang masih kuliah ya, yang menunda-nunda skripsi dengan kondisi biasa saja. Ini ada sebuah kisah inspiratif Ica yang berhasil menyelesaikan studinya. Apa mungkin karena nggak ada kerjaan lain kali Ica, jadi mau nggak mau harus skripsian di kamar. Habis itu saya mau kembali dengan Ica, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.